Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabila Rahma Hidayah dengan NPM 241000159 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Masyarakat Digital dan Dinamika Perubahan Sosial di Era Teknologi Informasi. Penelitian ini membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mengubah kehidupan masyarakat modern serta bagaimana hukum merespon perubahan sosial yang terjadi di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu, saya akan menjelaskan latar belakang yang mendasari penelitian ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga memperoleh informasi. Apabila dahulu sebagian besar aktivitas dilakukan secara langsung, saat ini berbagai kegiatan dapat dilakukan secara daring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut melahirkan fenomena yang dikenal sebagai masyarakat digital, yaitu masyarakat kehidupannya sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dan manfaat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat digital. Yang kedua, apa saja dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana teori Philip Nonet dan Philip Selnick dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan hukum dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat digital. Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar mengenai masyarakat digital. Masyarakat digital merupakan masyarakat yang aktivitas sosialnya sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan internet. Perkembangan teknologi telah menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini, seseorang dapat berkomunikasi, bekerja, bahkan melakukan transaksi ekonomi melalui media digital. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terbentuknya identitas digital dan komunitas virtual yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat tradisional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Setelah memahami konsep masyarakat digital, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan teori perubahan sosial untuk memahami perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada nilai, norma, pola perilaku maupun struktur sosial dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Teknologi berkembang dengan sangat cepat sehingga masyarakat dituntut untuk terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang muncul. Oleh karena itu, teknologi dapat dipahami sebagai salah satu agen perubahan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan teori perubahan sosial tersebut,
Perkembangan teknologi informasi tentu memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari sisi positif maupun dari negatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempermudah komunikasi sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat dan efisien. Yang kedua, memudahkan akses terhadap berbagai informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mendukung perkembangan pendidikan melalui sistem pembelajaran daring dan sumber belajar digital. Yang keempat, memperluas jaringan sosial dan hubungan antar individu. Yang kelima, membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan elektronik dan berbagai usaha berbasis teknologi. Dengan berbagai manfaat tersebut, teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat modern. Namun, demikian, selain memberikan berbagai manfaat perkembangan, teknologi informasi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain dampak positif, perkembangan teknologi juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital yang dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Selain itu, muncul juga berbagai persoalan seperti penyebaran hoax, cyberbullying, penipuan online, kejahatan cyber, dan penyalahgunaan data pribadi. Masalah lainnya adalah kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk menganalisis berbagai fenomena tersebut dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menggunakan teori Philip Nonet dan Philip Selnick yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Philip Nonet dan Philip Selnick melalui konsep Law and Society in Transition menjelaskan bahwa perkembangan hukum dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah hukum sebagai represif, yaitu hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Yang kedua adalah hukum otonom, yaitu hukum yang menekankan kepastian hukum dan kemandirian lembaga hukum. Yang ketiga adalah hukum responsif, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Menurut teori ini, hukum tidak hanya bertugas mengatur masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan sosial. Karena itu, teori hukum responsif sangat relevan digunakan untuk menganalisis perkembangan masyarakat digital saat ini. Setelah memahami konsep hukum responsif, menurut Philip Nonet dan Philip Selnick, selanjutnya teori tersebut akan diterapkan untuk menganalisis fenomena masyarakat digital yang menjadi objek penelitian ini. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai perubahan sosial sekaligus menghadirkan persoalan hukum baru. Beberapa contohnya adalah meningkatnya kasus cybercrime, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, pelanggaran privasi, serta penipuan online. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan teori Philip Nonet dan Philip Selnick, hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Artinya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan demikian, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat, melainkan harus berkembang secara seimbang untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Informasi telah melahirkan masyarakat digital dan membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut memberikan berbagai dampak positif seperti kemudahan komunikasi, akses informasi yang lebih luas, perkembangan pendidikan, dan peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan seperti hoax, cybercrime, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Melalui perspektif Philip Nonet dan Philip Selnick, dapat dipahami bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi agar mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat di era digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi dan perkembangan hukum harus berjalan secara seimbang agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.